Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neronanda Kusuma, mewakili dari kelompok 7 dalam mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Saya sedang berada di SMA IT Al-Irsyad bersama dari bidang kurikulum di SMA IT Al-Irsyad dengan Ibu siapa? Ya, perkenalkan saya, kalau di sini panggilnya Ustadzah ya. Ustadzah. Ustadzah Desi Widya Maestika, bisa dipanggil Ustadzah Desi. Alhamdulillah di tahun ajaran ini saya diberi amanah sebagai wakaf kurikulum dan juga koordinator program IB kalau di SMA IT Al-Irsyad. Kami akan sedikit mewawancarai Ustazah Desi mengenai kurikulum yang sedang berjalan nih di SMA IT Al-Irsyad. Baik, mungkin langsung saja ya Ustazah. Bagaimana sih cara Ustazah sendiri menyiapkan diri dan media pembelajaran saat sekolah mulai bertransisi nih, dari yang sebelumnya kan kita sudah melewati banyak kurikulum nih, ada KTSP, kemudian ada K13. Nah, sekarang masuk ke kurikulum Merdeka Belajar. Nah, cara Al-Irsyad sendiri dalam menyiapkan media pembelajaran itu seperti apa misalnya? Ya, jadi untuk kurikulum Merdeka ini berarti sudah tahun ke-4-nya kita ya. Jadi memang sudah lama kita bertransmisi atau bertransformasi ya dari sebelumnya kurikulum 2013 gitu ya. Ada banyak hal yang sudah kita lakukan, yang sudah kita persiapkan, mulai dari gurunya, mulai dari lingkungan sarana prasarana ataupun dari siswanya seperti itu. Adapun tadi pertanyaannya berkaitan dengan media ya, media pembelajaran yang kita lakukan ya. Pertama pada saat kita transmisi atau bertransformasi ke kurikulum Merdeka, terutama sebagai guru kita harus merevisi rencana pembelajaran dulu. Ya, kalau zaman dulu itu namanya RPP di kurikulum 13, kita ganti menjadi modul ajar di kurikulum Merdeka. Sekarang berganti lagi karena pembelajaran mendalam ya, ada rencana pembelajaran mendalam. Jadi yang pertama kita telah berkaitan dengan capaian-capaian pembelajaran dari pemerintah seperti apa, kemudian kita lakukan revisi karena RPP itu adalah senjatanya guru seperti itu. Jadi memang langkah yang kita lakukan adalah kita merevisi itu. Adapun dalam merevisinya otomatis kita melakukan banyak sekali pelatihan-pelatihan, kemudian sosialisasi ke guru sehingga revisi itu bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Adapun media-media, insya Allah sebenarnya dari kurikulum sebelumnya ke kurikulum yang baru itu pun tidak berbeda jauh ya, hanya saja lebih menekankan di sisi mananya. Sehingga untuk media sih kita alhamdulillah masih bisa tercover semuanya, gitu Mas. Baik, tadi kan kita sudah berbicara mengenai kurikulum Merdekanya dengan media pembelajarannya. Nah, sekarang perubahan apa sih yang signifikan dan terasa sangat dalam KBM atau kegiatan belajar mengajar setelah menggunakan kurikulum Merdeka di SMA IT Al-Irsyad ini? Ya, jadi yang kerasa banget itu karena kalau di kurikulum sebelumnya itu memang konsep sekali ya, dalam artian setiap kalau dulu jadi lupa kurikulum 2013 itu ada banyak sekali materi-materi yang harus kita selesaikan. Nah, kemudian di kurikulum Merdeka ini dengan berbagai macam model, metode dan sebagainya, kedalaman materinya itu tidak terlalu luas ya. Tetapi untuk mencapai satu tujuan pembelajaran itu bahasanya itu lebih mendalam seperti itu ya. Tetapi untuk variasi materinya dan sebagainya memang lebih padat di kurikulum 2013 yang guru-guru rasakan seperti itu, sehingga di situ ada proses yang lebih banyak untuk guru itu bisa mengembangkan metodenya, modelnya. Yang paling kerasa itu di materinya. Nah, untuk strategi dari kurikulum terutama di bidang kurikulum ya di SMA IT Al-Irsyad ini dalam menguatkan muatan lokal keislaman seperti akhlak, ibadah, literasi Al-Quran, dan budaya sekolah Islami,
ke dalam pembelajaran berbasis kurikulum merdeka itu seperti apa strateginya untuk di SMA IT Al Irsyad sendiri? Ya, jadi karena kita itu adalah sekolah Islam ya, terus kemudian kita memang sekolah swasta juga, sehingga memang ada kekhasan-kekhasan yang mungkin berbeda dengan sekolah lainnya seperti itu. Yang pertama berkaitan dengan muatan lokal tadi, kalau di kita namanya kurikulum kekhasan seperti itu. Jadi kurikulum kekhasan Al Irsyad. Kita itu ada 3 kurikulum khas. Yang pertama adalah Al-Quran, kemudian yang kedua itu PAI. Nah, PAI sendiri di SMA Al Irsyad itu nanti di breakdown lagi menjadi 4 materi. Ada akidah, ada fikih, ada tari, ada hadis. Kemudian yang ketiga adalah bahasa Arab. Jadi ini wajib untuk seluruh siswa Al Irsyad dan semuanya terangkum dalam struktur kurikulum yang jelas seperti itu, ya. Jadi tadi ada komponen dari nasionalnya masuk, di kurikulum kekhasan kita juga masuk, dan itu berjalan beriringan seperti itu. Adapun tadi bagaimana mengimplementasikan muatan lokal tersebut, yang pertama jelas masuk intrakurikuler ya, dan itu dipelajari oleh siswa. Bahkan Al-Quran sendiri itu ada 6 JP per pekan, kemudian PAI juga 6 JP per pekan, terus bahasa Arab itu 4 JP per pekan seperti itu. Selain itu juga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menunjang terkait keagamaan, kebiasaan-kebiasaan sholat 5 waktu jelas seperti itu. Kita ada amal yaumi yang itu kita share untuk anak-anak kita bekerja sama dengan orang tua juga. Terus kemudian kebiasaan sholat sunnah di sini ya, seperti sholat duha, kemudian sholat subuh berjamaah itu kita juga ada setiap hari Sabtu. Terus kemudian sholat wajib seperti zuhur dan asar memang kita ada di sekolah seperti itu. Dan berbagai macam kegiatan yang insya Allah itu mendukung untuk muatan lokal tersebut. Tadi akan dijelaskan nih banyak sekali komponen-komponen dari kurikulum di SMA IT Al Irsyad ini. Nah, di kurikulum sekarang terdapat program yang namanya itu P5, singkatannya P5. Nah, bagaimana sih SMA IT Al Irsyad ini dalam memilih tema atau proyek yang relevan dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan karakter siswa di sekolah Al Irsyad sendiri? Ya, kalau P5 ya, ini berarti yang sebelumnya ya. Iya. Jadi profil pelajar Pancasila ini kan di kurikulum Merdeka yang sebelumnya ya, tapi yang sekarang kan sudah berganti namanya kokurikuler seperti itu. Nah, kalau P5 sendiri pada saat dari tahun ajaran kemarin seperti itu ya, memang itu masuk ke ranah di luar intrakurikuler gitu Mas. Jadi kita ada intrakurikuler, ada kokurikuler, ada ekstrakurikuler. Nah, P5 sendiri ini kita masukkan ke jam kokurikuler. Jadi memang pelaksanaannya itu di luar pembelajaran. Tetapi untuk menentukan tema-tema itu memang kita ambil dari integrasi mata pelajaran. Contoh misalkan di mata pelajaran biologi, kemudian ada geografi, kemudian ada fisika dan sebagainya. Kita lakukan survei dulu. Survei kebutuhan biasanya kita kaitkan dengan isu-isu global. Atau peran apa sih ini sebagai anak-anak SMA itu harus membuat suatu proyek ya yang itu bisa memberikan alternatif solusi seperti itu. Nah, itu kita lakukan di awal. Kemudian kita melakukan juga pembentukan tim karena harus ada koordinator P5-nya. Terus kemudian kita lakukan analisis waktunya dan biasanya memang kita lakukan dengan sistem blocking, Mas. Jadi dalam waktu 1 pekan itu full khusus untuk P5 seperti itu. Tapi blockingnya itu bertahap seperti itu. Dan dalam 3 tahun itu anak itu harus bahasanya adalah menuntaskan semua 7 profil pelajar Pancasilanya itu. Jadi tidak serta-merta dalam satu kegiatan itu semua profil diselesaikan, tidak. Jadi selama 3 tahun itu berproses. Baik, berarti kan di SMA IT Al Irsyad sendiri terdapat 2 kurikulum ya. Pertama kurikulum Merdeka dan kurikulum kekhasan Al Irsyad. Nah, kurikulum kekhasan Al Irsyad ini tetap menggunakan seperti proyek P5 atau kurikuler seperti itu atau berbeda dengan kurikulum Merdeka sendiri di Al Irsyad?
Jadi ini kita tetap satu ya kurikulum Ya. Merdeka ya. Jadi kurikulum Hasan ini kan hanya dimiliki di Al-Irsyad menggunakan framework dari kurikulum Merdeka seperti itu. Jadi program-program yang ada di kurikulum khas Al-Irsyad itu juga menunjang di kurikulum Merdeka. Tidak dapat tidak dipungkiri bahwa kegiatan-kegiatan tadi ya, amal yaumi, terus kemudian kebiasaan-kebiasaan akhlak dan sebagainya itu mendukung kurikulernya. Jadi tidak menjadi bagian yang terpisah antara kurikuler dan juga kekhasan Al-Irsyad ini. Jadi memang kita padukan semuanya. Bahkan ada yang misalkan kegiatan contoh ya, kemarin kita baru melakukan kegiatan mural gitu ya, mural, tapi kita mengambil tema berkaitan dengan pelestarian lingkungan, tapi dikaitkan juga dengan akhlak gitu, dengan agama dan sebagainya. Berarti disatukan. Diintegrasikan. Nah, kalau tadi kita bicara tentang akademiknya nih. Nah, sekarang kita masuk ke bidang yang non akademik, yaitu ekstrakurikulernya. Ya. Nah, di ekstrakurikuler sendiri bagaimana sih cara Al-Irsyad ini atau bidang kurikulum memanfaatkan kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, tauhid, seni Islami mungkin, atau mungkin olahraga untuk mendukung kurikulum Merdeka saat ini, dan mungkin kurikulum yang ada di SMIT Al-Irsyad ini seperti apa? Ya, jadi ekstrakurikuler ini adalah suatu hal yang penting ya, karena anak-anak SMA kalau semuanya berkaitan dengan akademik pusing ya Mas ya, mulainya sore nggak ada refresh seperti itu ya. Jadi ekskur ini adalah salah satu hal yang memang wajib dilakukan di sekolah kita. Kita itu ada dua jalur ya seperti itu. Ada ekskur yang itu wajib ya, ekskur wajib. Contoh misalkan di kelas 10, 11 ada pramuka seperti itu. Kemudian yang kedua ada ekskur pilihan. Ekskur pilihan ini bisa berbentuk organisasi seperti itu ya, ada PMR, ada Lemsta, kemudian ada PIKR, ada Paskibra dan sebagainya. Dan juga ada ekskur-ekskur lain yang mendukung. Contoh misalkan kita ada berkuda Mas ya, berkuda, panahan, renang, badminton, voli, basket, banyak banget ya. Jadi itu semua harus dijalankan dan setiap siswa itu harus memilih di situ. Kita memilih minimal 1, boleh 2 ataupun 3. Jadi memang seluruh siswa wajib melaksanakan ekskur. Baik. Nah, tadi kan ada bidang akademik dan non-akademiknya. Nah, pasti untuk menunjang kedua bidang tersebut, pastinya ada fasilitas, sumber belajar, dan pelatihan. Nah, apa sih yang dibutuhkan agar adaptasi kurikulum Merdeka ini sesuai dengan untuk menyeimbangkan dua akademik dan non-akademik tadi? Kalau berkaitan dengan tadi sarana-prasarana pendukung ya, berarti ya fasilitas-fasilitas, jelas sekali kita sangat memperhatikan hal itu ya. Mulai dari akademik dulu. Jadi fasilitas yang kita berikan ke guru itu luar biasa ataupun ke anak ya. Jadi di tempat kami alhamdulillah semuanya sudah menggunakan IFP ya, atau kalau kita pakainya Maxhub ya. Jadi semuanya sudah pakai flat panel seperti itu. Terus kemudian didukung oleh WiFi yang bisa diakses kapanpun. Terus kemudian berbagai macam buku penunjang yang bisa dipinjam oleh siswa, dan kita pinjamkan juga ke siswa setiap tahun ya. Jadi setiap misalkan berganti level nanti kita berikan lagi buku seperti itu, dari buku, dari sarpras, terus kemudian dari sarana olahraga itu juga kita alhamdulillah ada lapangan yang mendukung anak-anak seperti itu ya. Jadi itu adalah hal yang wajib kita sediakan ya untuk menunjang itu semuanya. Mungkin ini terakhir ya saja. Ini tuh berkaitan dengan kurikulum. Nah, apa sih yang memastikan pembelajaran tetap Islami di tengah-tengah kurikulum Merdeka ini? Kan biasanya di kurikulum Merdeka nih, kalau misalkan di SMA lain atau mungkin di SMA mungkin yang Islam lain agak sedikit terhambat. Nah, di SMIT Al-Irsyad ini terhambat atau tidak dengan keadaannya kurikulum Merdeka saat ini? Gitu. Sama sekali tidak terhambat ya. Semuanya berjalan bersamaan, running well lah ibaratnya seperti itu ya. Karena setiap tujuan pembelajaran yang kita gunakan seperti itu ya, itu pasti
kita harus mengintegrasikan dengan apa nih yang hubungannya dengan keagamaan kita kayak gitu ya. Jadi apa nih kontekstualnya dengan keislaman dan sebagainya, itu setiap guru itu juga tahu akan hal seperti itu ya. Jadi memang tidak sama sekali melenceng seperti itu, dan alhamdulillah semuanya berjalan bersamaan. Berarti tidak ada hambatan tersendiri ya untuk SMA Ya, Al-Irsad ini insya Allah dengan tidak ada hambatan sih. baik. Ya mungkin ya itu hasil wawancara terhadap kurikulum Merdeka ini dengan pembicara kita, yaitu bidang kurikulum di SMA Al-Irsad, yaitu Ustazah Desi. Mungkin Ustazah Desi ada closing statement untuk mengenai tanggapan untuk kurikulum di Indonesia saat ini. Ya. Jadi closing statement ya. Ya. Sebenarnya kurikulum apapun ya, baik itu kurikulum K13, KTSP ya, terus KBK zaman dulu ya, kemudian sekarang ada kurikulum Merdeka seperti itu ya. Intinya satu sih, bagaimana kita itu sebagai guru ya harus memuliakan siswa ya, kita harus memberikan layanan ya, ataupun memberikan performa yang luar biasa, sehingga apa yang nanti kita berikan kepada siswa itu bisa dikontekstualkan oleh kehidupan nyata siswa kita ya, kemudian bisa bermanfaat oleh anak-anak kita di kehidupannya mereka. Itu sih intinya untuk kurikulum. Jadi di kurikulum mereka ini sebenarnya memang sudah mengarah ke situ. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami mengenai wawancara bersama bidang kurikulum di SMA Al-Irsad. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustazah Desi atas kesempatannya dan keluangan waktunya, sehingga bisa sedikit kami sebagai narasumber untuk kami semua mengenai proyek dari kurikulum dan pembelajaran di mata kuliah kami. Saya mengucapkan terima kasih banyak, dan saya dari tim juga mengucapkan terima kasih banyak pada SMA Al-Irsad yang sudah memberikan kami kesempatan untuk bisa mengobservasi kurikulum yang sedang berjalan di SMA Al-Irsad. Mungkin itu aja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Neronanda Kusuma, perwakilan dari kelompok 7 dalam wawancara di SMA Al-Irsad. Nah, kalau tadi kita sudah wawancara terhadap kurikulum guru dari bidang kurikulum. Nah, sekarang kita atau saya akan mewawancarai salah satu siswa dari SMA Al-Irsad ini. Sebelumnya bisa perkenalkan diri, nama, mungkin kelas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mas Putra. Di sini saya kelas 11 dari kelas 11A. Baik. Nah, saya sedikit nih pengen wawancara nih ke siswanya tentang perasaan-perasaan atau tentang ya sedikit-sedikit lah kurikulum mengenai dampak kurikulum terhadap siswa dari SMIT sendiri gitu. Nah, mungkin bisa masuk pertanyaan yang pertama ya. Nah, bagaimana nih pengalaman belajar Putra ya, terutama di sekolah dalam menerapkan kurikulum Merdeka? Nah, sudah tahu kan kurikulum Merdeka seperti apa? Nah, apakah dari cara belajar itu berubah dari yang sebelumnya gitu? Bagaimana? Mungkin kalau saya itu kan sebelumnya belum masuk ke kurikulum sebenarnya, jadi kayak belum ada perubahan yang terlalu signifikan gitu. Ya. Nah, terus buat kurikulum Merdeka sendiri, kalau di SMA Al-Irsad itu gurunya tuh menjelaskan, bukan cuma menjelaskan, tapi kayak melatih siswanya untuk kayak membuat presentasi gitu. Jadi ya biar lebih paham aja gitu. Berarti terpusat pada siswanya seperti itu ya. Jadi siswa yang bisa dituntut bisa buat menguasai materinya, bukan cuma menguasai tapi bisa mempraktekannya secara langsung seperti itu. Nah, menurut Putra sendiri nih, apakah merasa lebih bebas dalam cara memilih belajar atau mungkin kegiatan yang sesuai dengan minat dari Putra sendiri? Nah, kalau misalkan iya, itu alasannya kenapa? Kalau bebas sih sudah pasti bebas ya, soalnya di sini juga guru pasti nggak bakal mau nuntut kita belajar yang mau gimana gitu. Nah, terus buat minatnya juga itu di sini SMA itu ada yang namanya itu eskul, terus juga apa tuh namanya, proses bakat minat kayak yang di kelas 10 kemarin tuh ada proposal hidup. Nah, jadi di proposal hidup tuh
nanti semua planning kita dari dari kelas 10 sampai kelas 11 nanti mau gimana gitu. Jadi udah terplanning aja. Nah, tadi kan ada sedikit nih proposal hidup ya. Nah, proposal hidup tuh cara menerapkannya di diri kamu sendiri itu seperti apa? Kan pasti kan kamu kan udah bikin nih mind mapping buat kehidupan kamu nantinya tuh seperti apa dalam proposal hidup tersebut. Nah, cara kamu buat menanamkannya dan insya Allah kamu bisa melaksanakannya itu dengan cara apa? Buat ya istilahnya membangkitkan semangat kamu biar kamu tuh bisa bisa menerapkannya gitu di kehidupan kamu berikutnya. Itu seperti apa? Yang pasti di sini saya berpegang teguh dulu bahwa diri saya, kalau saya itu pasti bisa. Ya. Saya jangan minder lah, pokoknya terus berusaha, jangan ke apa itu namanya, terus termotivasi juga, jadi jangan sampai hilang motivasinya. Berarti yang penting harus ada motivasi dari diri kita sendiri gitu ya. Nah, tadi kan kegiatannya tuh tentang kayak membuat proposal, proposal hidup gitu ya. Nah, sekarang nih saya nih ingin tahu nih dari pandangan Putra terhadap perbedaan nih dari kegiatan kelasnya, kayak seperti diskusi kelompok, kemudian proyek, kemudian ada penilaian. Nah, itu tuh bagaimana sih di SMA ITE Al Irsyad sendiri? Kalau diskusi itu sebenarnya kita lebih yang seperti saya tadi singgung dikit. Kalau itu tuh ada presentasi juga yang buat lebih pemahaman materi juga lebih masuk gitu. Terus tadi Ada proyek, kemudian ada penilaian, dan mungkin bisa masuk ke yang P5 nih. P5-nya sendiri tuh bagaimana gitu perasaannya, kemudian dampaknya bagi diri kamu sendiri. kalau P5 itu kan kemarin di kelas terakhir itu campur sama yang namanya expo. Nah, di expo itu sendiri itu ada apa sih namanya? Ada mural. Nah, mural itu kayak kita tuh buat desain tapi di tembok-tembok yang ada di itu di lapangan. Jadi kita pakai apa sih namanya? Ngelukis di tembok. Ya kayak gitu. Nah, terus juga di P5 kemarin tuh kita tuh ada namanya permainan tradisional. Nah, jadi setiap siswa itu dikasih kasih selembar kertas. Nah, mana tuh kertasnya ada banyak isi nama-nama tradisional, kita buat cobain gitu. Nah, dari P5 itu kan SMA ITE Al Irsyad ini termasuk SMA yang swasta ya, berbeda dengan proyek P5 dari negeri. Nah, karena di SMA ITE Al Irsyad ini berkolaborasi dengan tadi setelah saya mewawancara atau observasi bersama Ustazah Desi di bidang kurikulum, itu terdapat kurikulum kekhasan dari Al Irsyad, namanya kurikulum kekhasan Al Irsyad. Nah, apakah proyek P5 ini sudah menyesuaikan dengan contoh nih tema-tema keislaman yang mungkin kayak contoh tadi kan ada mural, nah kemudian ada makanan. Nah, itu apakah sudah sesuai dengan tema-tema keislaman atau ada sedikit perbedaan di antara proyek-proyek P5 yang lainnya? Mural kemarin sih temanya bukan kayak menyangkut Islami gitu, cuma kayak pelestarian lingkungan di daratan ataupun lautan gitu mas. Baik. Berarti sudah saling terkait lah ya intinya ya. Oke. Ada nggak sih kesulitan yang kamu alami nih selama menjalani aktivitas, mungkin sudah 2 tahun ya sekolah ya, maksudnya SMA kan dari kelas 10 kemudian kelas 11. Nah, ada nggak sih kesulitannya selama ini yang kamu jalanin gitu? Mungkin dari segi proyeknya karena mungkin terlalu menjadi beban, atau dalam pembelajarannya gitu, ada nggak sih gitu? Mungkin kalau itu sih sebenarnya bukan nyangkut proyek atau itu, soalnya saya kan sekarang ikut namanya tuh ASN mas. Nah, dimana tuh kalau ASN tuh kan banyak peminatnya. Nah, waktu kelas 10 itu saya dari semester 2 awal sampai mau akhir itu tuh saya dispen dari jam 7 sampai kepulangan sekolah. Nah, itu menurut saya cukup pelajaran kan jadi otomatis
terbuangkan, jadi Iya. ya jadi cukup memberatkan bagi saya gitu. Berarti karena tertinggal istilahnya. Aha. Jadi putra tuh harus ngejar materinya sendiri buat nyampai istilahnya setara dengan yang lainnya. Seperti itu ya. Nah, ini terakhir ya. Dan yang terakhir, apakah dari sekolah sendiri menyediakan ruang nih bagi putra dan siswa-siswa lainnya untuk mengembangkan minat atau bakatnya seperti mungkin seni Islami, olahraga, kemudian ada literasi Al-Quran, dan bahkan mungkin tadi sudah bicara juga terkait dengan teknologi. Nah, apakah sekolah itu sudah menyediakan itu gitu? Sudah memfasilitasi hal-hal tersebut dari putra sendiri bagaimana? Kalau fasilitas teknologi pastinya di Ismail itu udah mumpuni banget ya mas. Iya. Seperti yang di YouTube ini ada Nextcraft atau Smartboard. Iya. Nah, jadi itu sangat membantu siswa sekali buat dalam proses pembelajaran gitu. Nah, terus buat tadi buat olahraga ini di sini pasti ada namanya eskor. Iya. Nah, di eskor Arishad itu nggak cuma olahraga cuma jadi kayak ada desain grafis, terus memasak, chef, dan yang masih banyak banget. Jadi itu sangat membantu buat mengasah soft skill atau dia minat. Nah, ini mungkin sisi penasaran saya saja ya, terkait dengan ekstrakurikuler. Nah, mungkin bisa nih sebutkan 3 ekstrakurikuler favorit menurut putra sendiri. Itu ada apa aja sih yang di Alisat ini? Kan ada banyak banget nih ekstrakurikulernya. Nah, yang menjadi favorit buat putra dan paling banyak diminati siswa lain tuh apa? Kalau yang paling saya sukai itu yang pertama ada badminton, karena itu Ya. emang udah hobi saya dari kecil. Ya. Terus kalau yang paling banyak itu dari olahraga kan. Olahraganya itu kalau nggak Berkuda. apa bola nggak boleh, basket nggak. Terus kalau yang bukan olahraga itu kayaknya ya, desain grafis bisa sih. Desain grafis. Berarti kalau misalkan nih dibikin top tier list nih, yang pertama badminton. Kedua mungkin ada bola, yang bola besar ya, basket atau sepak bola atau futsal semacamnya gitu. Dan yang ketiga itu mungkin desain grafis. Kalau yang paling banyak diminati nih, setahu putra sendiri, yang paling rame nih apanya ya, eksekutifnya itu apa? Eksekutif apa? Yang paling rame banget nih istilahnya. Yang paling rame sejauh saya tahu itu badminton sih. Badminton paling rame Ya. gitu. Mungkin itu saja sesi wawancara terhadap siswa dari SMA IT Al-Izzat. Terima kasih kepada Putra yang sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber kita dalam proyek pembelajaran, kurikulum dan pembelajaran. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Apa dari Putra sendiri ada closing statement? Nggak ada. Nggak ada. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.